Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Nur Rahim. Nomor induk mahasiswa 12620121291. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sikap terpuji. Apa saja sikap terpuji itu? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 dari banyaknya sikap-sikap terpuji. Yang pertama ada berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kedua ada bekerja keras dan kolaboratif, dan yang ketiga ada dinamis dan optimis. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa sih berlomba-lomba dalam kebaikan? Dalam bahasa Arab, berlomba-lomba dalam kebaikan biasa disebut dengan fastabiqul khairat, yang mana itu merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala Besar oleh Muhammad Safroddin, orang-orang yang beriman terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan yang orang-orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang sedang atau muqtasidun, dan orang yang menganiaya diri sendiri atau zalimul li nafsih. Kemudian perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam syarah hadis Arba'in, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, pada zaman Rasulullah SAW sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun Rasulullah SAW tampak menyikapinya dengan sangat bijak. Diceritakan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan sebagian ansor dengan kondisi yang sama merasa bahwa kemampuan untuk melakukan dan memperbanyak kebaikan mereka sangat terbatas karena tidak memiliki harta untuk sedekah. Mereka lalu bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan jalan keluar. Nabi SAW paham betul ambisi dan kerinduan kaumnya untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengobati jiwa mereka dengan memperlihatkan begitu luasnya pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat amal-amal lain yang pahalanya sama dengan orang bersedekah. Setiap orang memiliki keutamaan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah bekerja keras dan kolaboratif. Kerja keras memiliki makna semangat yang berkobar, memiliki kemampuan dan kemauan besar. Semua akan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil maksimal. Kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Sikap ini akan menjadi salah satu penguat silaturahmi antar sesama, karena sepanjang waktu mereka akan saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain.
Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentu kolaboratif itu harus dilakukan dengan kebaikan, bukan kejahatan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Dengan begitu, kita sebagai manusia yang berakal tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang sukses adalah mereka yang memiliki semangat dan aksi kerja keras baik dalam kelompok maupun individu. Meskipun ada pekerjaan yang dilakukan dengan individu, tetapi tetap saja masih membutuhkan individu lainnya. Seperti halnya pedagang, dia menawarkan produk atau jasanya pada masyarakat, berarti pedagang juga membutuhkan pembeli yang akan membeli dagangannya. Kemudian materi yang ketiga adalah optimis dan dinamis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sebagai contoh, misalnya seorang siswa hendak mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru, maka dengan segala usaha maksimal yang telah dia lakukan, dia juga mesti punya pengharapan atau optimis akan lulus dan diterima di perguruan tinggi yang ia pilih. Seorang muslim yang bersifat optimis hendaknya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal tentu akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat ketiga. Kemudian kata dinamis berasal dari bahasa Belanda yang artinya giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Seseorang yang berjiwa dinamis tentu selama hidupnya tidak akan diam berpangku tangan. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah lebih baik dan lebih maju. Misalnya, seorang petani agar hasil pertaniannya meningkat tentu akan berusaha semaksimal mungkin merawat dan menjaga tanamannya agar meraih hasil panen seperti yang diinginkan. Sikap perilaku dinamis seperti tersebut sebenarnya sesuai dengan fitrah atau pembawaan manusia yang memiliki kecenderungan untuk meningkat ke arah yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa amal usahanya lebih baik dari hari-hari kemarin, maka orang itu termasuk beruntung. Dan jika amal usahanya sama dengan kemarin, maka ia termasuk merugi. Dan jika amal usahanya lebih buruk dari hari kemarin, maka orang itu termasuk yang tercela. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wa hidayah, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.